diri, keturahan jari umat. Om Swastiastu. Berdoa dimulai. Om Mani Genam Asuna Sidang. Om Sirastu Tatastu Swaha. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi guru. Silakan duduk anak-anak. Ya, selamat pagi ya untuk anak-anak semuanya. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Sudah sarapan anak-anak? Sudah. Ada yang belum? Ya, sarapan apa? Roti ya. Apakah ada anak-anak yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Dia sakit ya. Mereka sakit berapa izin? Sakit ya. Nah, nanti yang tidak hadir supaya anak-anak yang hadir hari ini memberikan informasi ya kepada anak-anak yang tidak hadir ya. Nah, untuk hari ini ya, Ibu akan memberikan materi tentang berpikir komputasional ya. Nah, berpikir komputasional. Apakah minggu lalu Ibu sudah pernah mengajarkan kalian tentang coding? Ya, apa itu coding? Ada yang tahu? Bahasa pemrograman. Ya, bagus, bahasa pemrograman. Nah, sekarang kita mengenal tentang cara berpikir komputasional. Nah, di sini pernahkah anak-anak membuat makanan dengan menggunakan resep? Pernah nggak? Nah, apa itu? Apa saja makanan apa saja? Nasi goreng. Bagaimana caranya membuat nasi goreng? Nasi si kecap, nasi goreng tuh. Terus caranya bagaimana? Digoreng. Ya, udah tahu digoreng sebelumnya. Dibakar. Ya, seperti itulah ya. Cara berpikir komputasional itu ada langkah-langkahnya. Bagaimana cara membuatnya, itu cara berpikirnya, itu maksudnya. Ya, kemudian bagaimana kita merapikan tempat tidur? Pernah nggak anak-anak merapikan kamar tidur kalian? Setiap hari apa satu minggu sekali? Setiap hari. Setiap bangun tidur apa bagaimana? Setiap bangun tidur. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Ada yang bisa? Coba angkat tangannya dulu. Coba ke Alvin. Apanya dulu dibersihkan? Apakah langsung bantalnya digini-giniin atau gimana? Spraynya, kemudian bantalnya didadar, kan itu butuh langkah-langkahnya kan. Nah, seperti itulah secara sederhana cara berpikir komputasional. Nah, agar lebih jelasnya kita akan melihat video ya. Nah, ini tujuannya sebelumnya ya. Tujuan berpikir komputasional di sini Ibu agar anak-anak bisa memahami konsep berpikir komputasional ya. Kemudian peserta didik mampu menguraikan dan memberikan contoh penerapan berpikir komputasional dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan melihat video ya, video. Computational thinking.
Hai teman PC, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional. Nah, dari kata komputasional, anak-anak berpikir kalau komputasional itu seperti apa? Ada yang bisa nggak berpikir sebelum Ibu dijelaskan dari video ini? Komputasional itu tentang apa kira-kira? Komputasional, adakah yang ya coba angkat tangannya, Debbie, apa komputer? Ya bagus. Ada bisa lagi? Ya coba dilihat lagi ya sekarang ya, didengarkan. Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya. Iya, betul sekali. Coba buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, nah coba dijelaskan lagi. Tadi sudah dijelaskan. Berpikir komputasional itu seperti apa tadi? Coba ada yang bisa? Berpikir komputasional adalah tadi sudah dijelaskan. Berpikir secara efektif dan efisien. Ya, dengarkan lagi ya anak-anak. lakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Sudah mahir apa belum? Menurut kalian? Kalau berpikir komputasional seperti yang dijelaskan tadi, secara sederhana itu apakah sudah mahir anak-anak berpikir secara berpikir komputasionalnya? Menurut kalian sudah apa belum? Sudah? Sudah apa belum? Sudah, kalau sesederhana itu kan. Kalau kalian itu kan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi kita kan belum pikirannya maju ke depan. Nanti berpikir komputasional itu tidak sesederhana itu. Nah, coba dilihat lagi, dengarkan lagi ya. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecepatan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Sudah jelas anak-anak? Ya, tidak sesimpel itu. Ya, perlu banyak berlatih dan mencari informasi di luar sana lagi ya. Bagaimana? Nah, untuk sekarang anak-anak pada saat SD ini berpikir komputasional dulu diajarkan dulu dari sejak dini. Kenapa? Karena kita sudah menjalani itu dalam kehidupan sehari-hari. Otaknya kita itu biar terbiasa berpikir komputasional sesuai dengan langkah-langkahnya. Nah, sekarang akan dijelaskan lagi ada 4 pilar yang perlu anak-anak tahu dalam berpikir komputasional. Bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya kamu ditunjuk. Nah, dekomposisi itu apa tadi?
Dekomposisi, membagi masalah yang besar ke bagian yang lebih kecil. Nah, contohnya di sekolah itu apa? Ada yang bisa tahu? Di dalam kelas. Itu contohnya di sini dalam kelas. Contoh pemilihan apa? Struktur organisasi dalam kelas, ya. Kan ada ketua kelas, ada wakil, ada sekretaris, ada bendahara. Itu dibagi-bagi nanti. Ketua kelas itu bagiannya apa? Sekretaris bagiannya apa? Itu maksudnya. Sudah mengerti anak-anak? Itu dekomposisi itu apa tadi? Angkat tangannya. Apa? Apa saya? Ya bagus, tepuk tangan untuk angkat. Lebih keras lagi apa enggak? Dekomposisi adalah apa? Lebih kecil, ya, membagi. Nah, tidak semua itu harus ketua kelas yang menyelesaikan tugasnya, dibagi oleh struktur organisasi yang lain. Ya, sudah mengerti anak-anak? Ya, sekarang kita lanjut lagi ya. Bapak di halaman 17-an. Maka untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dibincang. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti. Kalau di sekolah, apa polanya yang bisa anak-anak lihat? Di mana itu? Yang bisa kita lihat dalam hal apa? Apa? Bersih-bersih ya? Di mana polanya? Membagi piket. Polanya adalah yang satunya halaman, yang di kelas. Ya bagus ya, seperti itu juga. Lagi satu tentang pemilihan rak bukunya itu, pojok bacanya dibagi. Ada buku dongeng, buku cerita, ada buku pelajaran. Itu maksudnya seperti itu ya. Spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus mencari beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Nah, apa tadi? Yang ketiga apa? Apa? Ya bagus. Abstraksi itu apa? Angkat tangannya saya, ya, Naila. Fokus pada masalah yang penting saja. Ya bagus. Tepuk tangan untuk Naila ya. Fokus pada masalah yang penting. Nah tadi apa contohnya yang dijelaskan tadi apa? Dalam bepergian. Tidak mungkin kan semuanya diceritakan ya. Cari hal yang penting-penting saja. Nah kalau di sekolah, apa yang bisa anak-anak contoh? Umpamanya apa? Dalam hal anak-anak penyampaian ke orang tua, ya. Pada saat anak-anak mungkin ditanya, apa yang anak-anak dapat tadi di sekolah? Tidak mungkin kan anak-anak ceritakan semuanya, ya. Harus bisa anak-anak saring apa yang harus diucapkan sama orang tua, apa yang tidak, ya. Sudah mengerti anak-anak? Nah, kita lanjut ya.
Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu, ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir kok. Nah, algoritma tadi apa? Menyusun langkah-langkah. Ya, langkah-langkah apa saja yang dilakukan. Ya. Nah, sekarang tadi anak-anak sudah tahu tentang 4 pilar tentang berpikir komputasional. Apa saja itu yang pertama? Dekomposisi. Yang kedua apa? Pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Ya, itu perlu anak-anak pahami bahwa hal seperti itulah yang ada pada berpikir secara komputasional. Ya. Nah, sekarang lebih jelasnya, tadi anak-anak sudah tahu contoh-contohnya. Nah, sekarang ibu akan memberikan anak-anak tugas kelompok ya. Nah, sebelum ibu memberikan LKPD, ibu akan memberikan contoh lagi satu biar anak-anak lebih memahaminya. Rasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Ini adalah mengasah cara berpikir komputasional ya. Sekarang ibu akan memberikan contoh di sini ya. Nah, membuat pisang goreng. Nah, contoh dekomposisinya apa? Bahannya apa? Kemudian adonannya apa? Bagaimana cara memasak? Dibagi menjadi 3 ya. Kalau membuat pisang goreng apa saja sih yang perlu kalau dekomposisi itu apa saja tadi? Bahan, adonan, dan cara memasak itu kalau dekomposisinya. Nah, ini kalau membuat pisang goreng itu adalah apa? Contoh pengenalan polanya bagaimana? Pola cara menggoreng pisang sama dengan menggoreng ayam. Sama-sama apa? Digoreng. Hasilnya adalah digoreng ya. Hasilnya kalau sudah matang bagaimana? Harus warnanya bagaimana? Coklat ke kuning-kuningan ya, jangan sampai gosong ya. Yang ketiga, abstraksinya. Nah, tidak penting minyak apa yang digunakan ya. Kemudian kompornya apa, itu tidak penting mereknya. Yang penting cara menggorengnya ya. Menggorengnya itu bagaimana caranya ya. Minyaknya tidak penting, maksudnya mereknya apa, kan sama-sama minyak kan. Kompornya bisa menggunakan kompor yang dari bahan bakarnya apa? Arang boleh, apa lagi? Kayu dan kompor gas. Kompor elektrik juga ada ya. Itu tidak penting, itu maksudnya contohnya adalah abstraksinya seperti itu ya. Nah, contoh algoritmanya langkah-langkah menggoreng pisang. Bagaimana langkah-langkahnya? Bahannya bagaimana pertamanya? Adonannya bagaimana? Tepungnya. Apakah tepungnya itu tepungnya penting nggak? Penting. Tepungnya tepung apa digunakan? Tepung terigu dan tepung beras ya. Itu apakah bisa menggunakan tepung tapioka? Tepung tapioka aja bisa nggak digunakan? Nah, ya bahannya harus sesuai ya. Adonannya bagaimana? Apakah kental atau encer kan? Kemudian habis itu apa? Cara memotong pisangnya. Kemudian bagaimana cara menggorengnya? Apakah langsung anak-anak pada saat menggoreng itu
apakah langsung pada saat minyak embon ditaruh pisangnya? Kita hidupkan dulu kompornya, kemudian taruh tunggu sampai minyaknya panas. Begitu caranya membuat langkah-langkahnya. Kalau pada saat algoritmanya itu langkah-langkahnya, pertama siapkan bahan adonannya, kemudian yang kedua potong pisang, yang ketiga panaskan minyak, yang keempat goreng pisang, yang terakhir matang. Ya, pisangnya dimatang. Itu langkah-langkahnya kalau menurutnya algoritma. Ya, sudah mengerti anak-anak? Nah, sekarang kita ke LKPD ya. Ibu akan menjana. Ini sudah ada berapa kelompok? 5 kelompok ya. Ibu akan bagi anak-anak menjadi 5 kelompok ya. Masing-masing kelompok akan mendapatkan tugas masing-masing. Yang pertama merencanakan piket harian kelompok 1. Kelompok 2 merapikan pojok baca di kelas ya. Kelompok 3 menyiapkan tas sekolah untuk besok. Kelompok 4 menyiapkan sarana persembahyangan di rumah. Kelompok 5 membuat mie instan. Nah, dibuat itu dekomposisinya apa? Ya, polanya bagaimana? Abstraksinya apa? Kemudian algoritmanya seperti apa? Sudah mengerti anak-anak? Dibuat di sini ya, satu kelompok dibuat namanya, nama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Ya, merapikan pojok baca di kelas siapa tadi? Menyiapkan sarana persembahyangan, menyiapkan tas sekolah untuk besok. Kamu menyiapkan tas sekolah untuk besok. Kemudian menyiapkan sarana persembahyangan di rumah, mie instan, rencanakan piket harian. Ya, Ibu kasih waktu anak-anak 10 menit ya, dibuat ya. Boleh anak-anak diskusi kelompok. Bagaimana anak-anak bisa mendiskusikan? Tiga. Nanti dia
Sini bagaimana? Bagaimana anak-anak? Sudah mengerti semuanya kan? Nah, pinter-pinter anak-anaknya. Ibu akan tunjuk satu kelompok untuk maju ke depan ya. Ya, untuk mempresentasikan ya, hasil dari kelompoknya ya. Sini sudah saya? Nah.
Sudah semua saya? Sudah selesai anak-anak? Sudah. Baik, sudah siap mau ditunjuk kelompoknya? Sudah. Kira-kira siapa ya? Ada yang mau maju? Coba kelompoknya Cynthia. Ayo. Itu kelompoknya Cynthia. Tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Cynthia. Kenalkan dulu kelompoknya siapa. Jangan di sana. Halo semua. Perkenalkan nama saya Subraja Dharma. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang berpikir komputasional, cara menyiapkan tambahan kesembayangan di rumah. Anak saya. Siapa namanya? Perkenalkan nama saya Budi Raja Wiyatna Jati, boleh dipanggil Adik. Anak saya. Teman saya, ini teman saya yang bernama Asli Guru tidak adil pada satu dari Pak Ketua. Untuk masuk bimbing dari masuk teman saya Cynthia akan mempresentasikan berpikir komputasional dan menyiapkan barang persembayangan di rumah. komposisi. Satu, menyiapkan bahan persembayangan. Dua, jangan lupa korek dan peta. Tiga, cara menghamburkan canang. Pengenalan pola. Satu, persembayangan. Dua, aturan. Tiga, mengumpulkan komposisi. Abstraksi. Canang. Satu, canang, lupa, korek dan peta. Dua, tidak perlu memikirkan detail jenis pattern yang sangat rumit. Cukup dibedakan antara harian dan umum. Algoritme. Siapkan wadah untuk canang. Dua, siapkan lupa dan korek ambi. Tiga, siapkan air suci atau peta dalam wadah kecil. Empat, tata canang di tempat canang. Lima, dalamkan lupa, letakkan bersama canang. Enam, lanjutkan dengan persembayangan sesuai tata cara. Demikian kami ucapkan terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu. Nah, tadi mereka itu mempresentasikan tentang apa? Persembahyangan di rumah. Ya, tadi sudah cukup bagus, tapi masih malu-malu ya, karena baru anak-anak tampil ke depan ya. Inilah prosesnya, kita perlu proses untuk belajar. Ada yang mau lagi? Ayo kelompoknya dari sini, kelompoknya Angga, kelompok 1 kelompok tangan.
Profesional. Ya, masuk. Dekomposisi membagi Dekomposisi apa gininya? Tentang apa? Dekomposisinya apa? membagi kelompok terlebih dahulu, membagi masyarakat juga, membagi Pasti nanti. membagi juga pengakuan dan Anak-anak yang lain dengarkan ya. pengenalan pola tentang bicara terkait dengan perjalanan dan Tema. tidak perlu memikirkan detail pribadi dan orang pertama atau membuat fokus pada pembagian yang adil algoritma atau yang berkembang. Ya. Sudah? Ya, tepuk tangan dulu. Nah, demikian tadi anak-anak sudah cukup banyak ya contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari ya. Anak-anak sudah jelas tak? Dengan tugas yang diberikan itu sudah bisa nggak memahami apa itu dekomposisi, pengenalan apa lagi? Pola, apa lagi? Dan algoritma. Tadi setelah itu dengarkan dari dua kelompok itu sudah memahami mereka ya apa yang kalian harus diletakkan di dekomposisi, di pengenalan pola apa, di apa namanya abstraksi itu apa, algoritmanya apa. Sudah jelas tadi anak-anak yang lainnya sudah jelas ya. Tadi baru dua kelompok ya anak-anak. Nah, persiapan sekarang kelompok yang lain. Coba angkat tangan siapa yang mau maju. 3 kelompok ya. Coba kelompoknya Debbie. Tepuk tangan kelompoknya. Perkenalkan kelompoknya siapa? Yuk, kenal-kenal sayang. Kami dari kelompok 3. Halo semuanya. Halo semuanya. Halo. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya akan membuat kami akan mempresentasikan tentang Cara berpikir komputasional. menyiapkan tas sekolah untuk besok. Dekomposisi. Contoh, menyusun lalu kita jadi 3 pada ide. Mengecek kembali perlengkapan tambahan. 2. Mendahului jadwal pelajaran besok. 4. Menyiapkan alat tulis. 3. Menyiapkan alat tulis. Pengenalan pola. Satu, tiap hari jadwal pelajaran yang berbeda, yang membawa berbeda. 2. Perlengkapan tambahan hanya dibawa sesuai kebutuhan. Abstraksi. 3. Pikiran saat kamu belajar. Informasi penting apa yang kamu kumpulkan. Informasi tidak penting apa yang kamu abaikan. Yang diminta pemerintah saat belajar yaitu PR. Tidak perlu mengirimkan ke ruangan sekolah atau ruangan rumah. Algoritma. Langkah-langkah untuk melakukan kegiatan. 1. Menyiapkan tugas. 2. Menyiapkan buku. 3. Menyiapkan botol gula. 4. Memasukkan buku ke dalam tas. 5. Pemeriksaan ulang isi kelas dengan daftar cek. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Itu boleh sedikit ya. Di sini anak-anak sebaiknya ya biar semuanya ngomong, jangan satu orang yang ngomong. Dibagi tugas ya. Pertama memperkenalkan diri langsung nomor 1. Yang kedua pengenalan pola. Yang ketiga abstraksi. Yang keempat algoritma. Biar kelihatan semuanya nilai kelompoknya jadinya bagus ya. Tidak satu orang yang berbicara ya. Nah, ya sudah cukup bagus ya. Tepuk tangan
Halo, Ah. perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan bermasalah melakukan berbaca kelas yang berantakan. Dekomposisi. Contoh Hasil lah sayang. bagian C. Ambil buku, memposisikan buku dan merapikan bukunya. Rak buku, mungkin bertemu kotor. Hasil sayang. Abstraksi, cerita yang menarik dan tidak menarik, tidak menarik hanya fokus secara fakta. Udah? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, di sini sudah mulai terlihat kekompakannya, tapi masih malu-malu ya. Suaranya masih kecil, ya, volumenya masih kecil ya. Belum besar semuanya ya. Yang terakhir juga bacanya mungkin nanti dipelajari lagi ya. Nah, sudah cukup bagus ya. Nanti dilatih kembali ya. Tepuk tangan. Lagi. Yang terakhir ya. Terus, ayo. Baik. Kelompok 5. Halo semua. Hai. Kenalin, aku dari kelompok Saya. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang cara berpikir komputasional tentang membuat mie instan. Komposisinya adalah menyiapkan mie dan bumbu. 2. Merebus mie di air yang mendidih. 3. Masak mie sesuai dengan waktu yang dianjurkan. Pengenalan pola. Semua mie instan membutuhkan air panas untuk memasak. Terdapat 2 jenis penyajian, kuah dan goreng. Waktu mie rebus biasanya 3-5 menit. Abstraksi. Kita perlu memikirkan merek mie matang sempurna dan sedikit tercampur rata dan siap dimakan. Bukan bungkus mie, menyiapkan air, mendidih, merebus mie, menyiapkan bumbu, memasukkan mie di atas piring dan diaduk. Nah, tepuk tangan dulu untuk kelompok terakhir. Nah, mungkin di
berpikirnya itu langsung instan ya, langsung bisa ya. Begini, betul nggak? Tuh ya. Tadi mau lihat dia paling cepat ya, karena berpikirnya langsung, oh seperti ini, karena sudah sering dilakukan, betul nggak? Jangan-jangan ada yang buatin mie instan, siapa buatin? Sering buat mie instan nggak? Sering. Jangan sering-sering ya, bahaya juga untuk kalian semua ya. Jangan sering-sering ya. Ini sudah cukup bagus sekali, terutama ketuanya ya tadi cara ngomongnya sudah bagus ya, cara ngomongnya. Kemudian jangan bilang aku ya, saya ya, jadi di depan teman-teman bagus dulu ya cara bicaranya ya. Yang terakhir Jaya nanti belajar lagi untuk proses berikutnya ya. Ya, tepuk tangan sekali lagi, silakan sekali. Nah, baik anak-anak, tadi anak-anak semuanya sudah mendapatkan tugas masing-masing. Nanti, halo kelompok 5. Ada sini dulu sayang. Nanti anak-anak ya boleh saling bertukar pikiran. Tadi kan sudah gimana sih caranya menyiapkan merapikan baju baca seperti ini. Tadi kan sudah dijelaskan ya. Gimana sih caranya mempersiapkan persembahyangan? Tadi sudah diutarakan ya. Anak-anak itu sudah mulai ya berpikir komputasional ya, cara berpikir komputasional. Nah, sekarang kita berlanjut ke tadi presentasi sudah ya, evaluasi ya. Anak-anak ibu akan berikan pertanyaan sebanyak 100. Oh tidak ya, lagi sebentar ibu akan bagikan ya. Coba ketua kelas minta tolong ibu untuk membagikan ya. Dibagi dengan wakilnya masing-masing kelompok. Kenapa?
Apa minum dulu minum? Kalau tidak minum dulu boleh. Ada yang larang. Sudah? Ini. Ya. Coba dikumpulkan dulu. Ya, dikumpulkan satu kelompok, kumpulkan satu tempat ya. Kenapa? Dikumpulkan satu kelompok satu orang. Ada yang belum selesai? Oh ya. Kalian tadi apa? Kenapa? Ada orangnya sakit. Minum komik. Ya, kasih dulu temannya. Seperti ini ya. Ada semua anak-anak? Nah, sepintas tadi ibu lihat anak-anak itu sangat antusias sekali untuk membuat. Ada yang susah nggak? Enggak. Benar? Kita tepuk tangan dulu semuanya. Saya bagus-bagus di sana ibu lihat sepintas anak-anak sudah mengerti, ya, sudah mengerti dan paham apa itu tentang berpikir secara komputasional. Jadi ini perlu dilatih lagi ya. Sudah cukup sampai di sini ya. Nah sekarang untuk ke berikutnya, materi berikutnya ini adalah refleksi ya. Refleksi meminta anak-anak merefleksikan ya apa yang kalian tadi dapat sama mempelajari berpikir komputasional ini ya. Direfleksikan ke dalam kertas ya. Dijadikan oleh kelompok ya. Lebih bagikan ke teman yang lain ya. Saya sayangnya
Ada yang ini jawab ini enggak? Komputasional. Komputasional. Materi yang dipelajari hari ini tentang apa? Terus apa tadi pelajari apa? Ini tadi apa nih dapat materi? Ya, yang mana kira-kira yang kamu belum dipahami dari keempatnya itu? Satu. Oh ya boleh. Hah? Kok semua? Berarti kamu ngantuk berarti ya? Ini udah nih. Ayo dikumpulkan masing-masing kelompok. Ayo jangan malas bergerak, maju, maju, maju. Ya dikumpulkan semuanya.
yang ini. Mana dia? Yang taruh di sini. Yang ini ya. Yang isi apa namanya? Kaca pembesar itu. Maksudnya apa saya? Hah? Nggak mengerti ya? Apa bagaimana? Apa salah centang? Salah centang? Oh iya, salah centang ya. Di sini kebanyakan yang senang dan yang isi bintang-bintang. Mungkin anak-anak mau gini ya, mau ke angkasa ya, bintang-bintang. Nah ya, mungkin anak-anak apa? Sangat antusias ya belajar tentang berpikir komputasional. Ibu lihat ini masih anak-anak salah dalam penulisan dan cara pengucapan belum terbiasa ya. Dekomposisi, dekomposisi dibuatnya. Terus komputasional tadi berapa kali Debbie nanya, Bu apa? Mungkin maksudnya dia sudah tahu, tapi cara pengucapan dan cara penulisan seperti membuat abstraksi, membuat atraksi dibuatnya ada di sini tadi atraksi, abstraksi, dekomposisi. Ya, nah Ibu sudah sangat senang sekali melihat anak-anak di sini antusias ya. Sekarang, nah kesimpulannya di sini ya. Berpikir komputasional merupakan sebuah cara berpikir logis dan sistematis yang dapat membantu kita menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, anak-anak tadi sudah Ibu kasih langsung praktek ya, bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan cara berpikir komputasional tadi. Ya, apa saja tadi berpikir komputasional? Jadi apa saja? Ada 4, apa saja? Dekomposisi, pengetahuan pola, abstraksi, sama algoritma. Ya, tepuk tangan untuk ini. Pengenalan pola ya. Ya. Coba Chandra, apa? Apa saja Chandra? 4 pilarnya. Dekomposisi. Apa? Dekomposisi. Apa lagi? Pengenalan pola. Ya. Abstraksi. Terakhir apa? Algoritma. Ya, belajar lagi ya. Kamu mungkin apa namanya pengucapannya kurang ya. Coba Saweda apa saja? Ayo. Saweda apa saja? Apa? Ya. Posisi. Belajar lagi ya Weda ya. Nah itu ya anak-anak mungkin semuanya sebagian besar sudah paham itu keempatnya itu ya. Nah kemudian kita lanjut nanti untuk anak-anak PS.